Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah bersama kita pada pagi hari ini. Di mana yang kita sedia maklum bahwa pada hari ini 25 Desember seluruh umat Kristen merayakan hari Krismas ataupun hari Natal, menandakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 2000 tahun yang lalu. Namun pada hari ini kita tetap merayakannya, kita menikmati sukacita dan kegembiraan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus, Mesias yang mati bagi dosa kita dan menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Jadi karena kerinduan yang ada dalam hati kita, saya percaya itu yang mendorong kita hadir pada pagi hari ini untuk menikmati ibadah Tuhan bersama, dan biarlah apa yang kita karyakan di sini semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah yang berlangsung pada hari ini. Semoga Anda juga akan turut menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada surga untuk kita semua. Oke, dan untuk itu sebelum kita masuk dalam acara yang seterusnya, kita akan buka ruangan kebaktian kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Dekan Yohanes. Shalom. Shalom. Merry Christmas kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena anugerah kasih Tuhan yang begitu besar buat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ruang ibadah kita pada pagi hari ini, menyambut hari Natal dan Christmas kita pada pagi hari ini, kita mensyukuri yang Tuhan telah berikan kepada kita dari permulaan tahun hingga ujung tahun ini. Inilah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita tahu kehidupan kita masing-masing ada duka dan damai dan sukacita yang ada dalam hidup kita. Walaupun keadaan kita, dimanapun kita pada hari ini, tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Begitu juga yang beribadah, yang berada di rumah pada saat ini, saya ucapkan selamat menyambut hari Natal, Merry Christmas. Dan sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dulu kita datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian surga kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita pada hari ini. Dan kita bersama-sama, walaupun keadaan COVID yang menghalang kita untuk bersekutu bersama-sama, tapi anugerah kasih Tuhan yang begitu besar buat kita pada pagi hari ini. Kita hadir bersama-sama bersemuka pada hari ini. Maupun tidak semua sebilangan, tapi itulah kesyukuran kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena anugerah kasih Tuhan yang begitu besar buat kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, waktu dan masa kami yang tempat karena Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan telah memberi kami peluang untuk bernafas sekali lagi Tuhan. Tuhan memberi kami kesempatan Tuhan pada pagi hari ini berkumpul bersama-sama mengingat kembali Tuhan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus segala dosa kami Tuhan, segala pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dengan itu Tuhan, Engkau telah mengorbankan nyawa Tuhan, dengan darah-Mu tertumpah Tuhan di kayu salib, hingga kami diselamatkan pada hari ini Tuhan. Itulah satu ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kami. Begitu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami membesarkan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengingatkan kembali Tuhan
Kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan tidak lain tidak bukan karena Tuhan mengasihi kami sebagai umat pilihan, sebagai umat yang Engkau angkat Tuhan. Engkau telah pilih kami sebagai umat kerajaan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Itulah suatu peringatan kepada kami Tuhan sebagai jemaat dan anak-anak Tuhan yang Engkau telah pilih. Kami bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan akan kebaikan dan kasih dan anugerah yang tidak pernah putus-putus kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal tahun Tuhan kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini di dalam penghujung tahun 2020 Tuhan. Di masih macam-mana perkembangan keadaan dunia ini, walaupun keadaan dunia ini menggoncangkan banyak iman dan jiwa kami Tuhan, tapi tetap setia Engkau bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus terus teguh dengan iman, dengan adat Tuhan. Biar kesatuan gereja terjadi pada saat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan yang berkumpul di gereja, di rumah Tuhan, keluarga-keluarga, dimanapun keluarga-keluarga-Mu Tuhan akan berkumpul, yang tidak punya kesempatan untuk balik ke kampung maupun di alam bertemu dengan keluarga, tapi Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperlihatkan kami, Allah yang mengasihi, mengetahui kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, walaupun apapun keadaan kami tetap kami bersama-sama pada hari ini di tempat di gereja-Mu Tuhan, bersama jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan, maupun anak-anak kami yang tidak dapat bersama-sama pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga melindungi mereka di rumah dimanapun mereka pada hari ini Tuhan. Engkau menjaga mereka Tuhan. Berkat dan kasih setia-Mu yang menumpang dan melindungi kami semua Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak seiman, yang berada di sekeliling di mana gereja-Mu, gedung gereja-Mu ditempatkan Tuhan. Kami mengangkat mereka dalam doa kami, agar mereka juga Tuhan, lewat kehadiran kami di tempat ini, mereka merasa damai dan sukacita yang menyertai mereka pada hari ini. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Engkau terus memberkati mereka Tuhan dalam usaha mereka Tuhan. Biar mereka juga Tuhan ingin mencari, merasakan haus dan lapar akan firman-Mu dengan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar kehadiran kami Tuhan tidak terganggu dan tidak ada yang ingin merusakkan cara ibadah kami pada hari ini. Kiranya ada Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ditolak jauh daripada tempat ini Tuhan, agar kami bebas memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Sebelum kami memulakan ibadah kami Tuhan, di tempat ini ada anak Tuhan yang Kau telah sediakan Tuhan, yang memimpin, memain musik dari rebana maupun hamba-Mu yang menyiapkan dirinya, menyiapkan firman-Mu, membagi-bagi berkat pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami mengingatkan Tuhan kembali dalam kehidupan kami, berapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat adanya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa di atas segala raja di bumi ini Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan yang hidup dan Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan meninggalkan kami Tuhan. Di mana kami berduka, di mana kami merasakan lemah, di mana kami merasakan sakit, tapi Tuhan tetap menolong kami. Di mana kami memohon kepada Engkau Tuhan, Engkau memperlihatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan kami meninggalkan Tuhan, Engkau telah mengangkatkan tangan kami Tuhan, agar kami melihat kasih Tuhan yang semula dalam kehidupan kami. Biar kami berbalik kepada Engkau Tuhan, melihat kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, berapa baiknya Engkau Tuhan. Dari mulai tahun ini Tuhan hingga ujung tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu Tuhan. Kesehatan yang kami ada pada hari ini Tuhan adalah anugerah kasih Tuhan Engkau telah berikan pada kami Tuhan. Hingga kami dapat berdiri bersama-sama di gedung ini, di ruang ini Tuhan. Maupun anak-anak Tuhan yang di rumah melihat secara live Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau melihat keadaan kami Tuhan di tempat ini. Engkau jauhkan kami segala penyakit Tuhan.
yang ada di dunia ini. Hindarkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua akan dijauhkan daripada kami Tuhan. Tuhan, kami mengingatkan firman-Mu. Dunia ini semakin tua. Dunia ini bergelora. Tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa iman kami tidak goyah. Malah iman kami terus bertambah dan kuat. Tuhan ada di belakang kami. Ia mengangkat kami, meninggikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Begitu juga pemberian kami pada hari ini Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Biarlah itu satu pemberian yang benar daripada hati kami, yang tulus daripada hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biar apa yang kami berikan itu Tuhan jadi berkat bagi orang yang memerlukan, berkat bagi gereja ini Tuhan, berkat bagi kami semua Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Nikmatilah berkat daripada Tuhan hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Kami memuji dan bersyukur atas anugerah kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dan sungguh baik. Tuhan, yang berduka cita, keluarga yang berduka cita pada pagi hari ini, mari Kau hiburkan mereka Tuhan, walaupun suasana Krismas Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi dan serta di surga. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi dan surga. Semua mengatakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kembali kepada pengacara. Oke, terima kasih kepada Deacon Yohanes dengan doa pembukaan yang mungkin dalam doa pembukaan tadi. Dan saya rasa kita jangan pegang hari ya. Ada sukacita kan? Amin. Oke, jika ada sukacita, apa bukti dia ada sukacita? Saya pasti Roh Kudus yang menggerakkan itu juga yang akan saya buat ini. Oke, sekali lagi kita berdiri bersama. Kita akan sementara itu minta pembantu saya hadir ke hadapan. Pada hari ini kita akan dilayani oleh wira-wira SIB Pohon Batu. Kemarin adalah PMM dan tahun baru adalah ibu-ibu dan oke. Kita akan menyebut selamat hari Natal 3 kali, dan selepas yang ketiga kali itu saya mau music bikin high press semua. Sambil itu kita bertepuk tangan menyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ready ya? Selamat hari Natal 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Yes, selamat mengucapkan syukur Tuhan bagi hari ini untuk kebaikan Tuhan kepada semua kita yang ada pada hari ini. Haleluya, haleluya. Seterusnya kita akan mengangkat beberapa lagu untuk memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Oke, lagu dia dalam versi Inggris menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus suatu ketika dahulu, yaitu kalau ikut tajuk lagu ini Mary's Boy Child, Jesus Christ. Okay. Oh,
because of Christmas Day. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang mengagungkan nama-Nya. Selamat Hari Natal, ku ucapkan selamat Hari Natal, ku ucapkan selamat Hari Natal seluruh hatiku. Ku ucapkan selamat Hari Natal, ku ucapkan selamat Hari Natal, ku ucapkan selamat Hari Natal seluruh hatiku. The angels sing a new king born today, and will live forevermore because of Christmas Day. Forevermore because of Christmas Day. Will live forevermore because of Christmas Day. One, two, three. Okay. Oke, seterusnya kita akan menjalankan tangguh kolektor dan persilakan ini. Oke, hari yang berbahagia, kita akan nyanyikan lagu ini dengan rasa syukur dan sukacita karena hari yang berbahagia pada hari ini. Oke. Yang berbahagia, oh hari yang bergembira, semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Tidak ketinggalan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus Anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal, hari sambut
begitulah kata-kata dalam lagu kita ini, yaitu Selamat Hari Natal, mari sambut kedatangannya dan Yesus datang ke dunia. Oke. Tapi hari ini, saat ini, zaman ini kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Oke. Oke, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Halo. Oke. Terima kasih. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Kasih Allah sungguh telah terbukti, dan inilah yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan selayaknya kita mengangkat lagu ini sebagai suara hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih yang besar.
kegelapan menguasai hati kami. Damai sejahtera Allah menaungi kami pada saat ini. Membawa roh kami mau menjadi hamba Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang perkasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Rajaku. Dimuliakan sekali lagi. Dimuliakan, Ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita angkat lagu ini dengan suara seberang. Dimuliakan, Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang
berdoa dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kesempatan yang ada yang Tuhan anugerah dan karuniakan buat setiap kami pada pagi hari ini. Apa yang ada pada kami Tuhan dalam kehidupan kami bersyukur karena semua ini anugerah Tuhan juga buat kami. Bahkan pertemuan kami pada pagi hari ini di dalam ibadah untuk Natal pada tahun ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami sempat dan punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab di dalam Natal, message Natal itu adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan kami kehidupan, bahkan yang menyediakan kami hidup yang kekal. Terpujilah Bapa pada pagi hari ini. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus diberikan kepada setiap kami, terus ditawarkan kepada setiap kami sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kami. Kami berdoa juga Tuhan supaya firman Tuhan ini biarlah kami akan sampaikan juga kepada mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan berada, baik kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami kesediaan, persiapan hati kami untuk menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk semua jemaat. Oke, kita bersyukur, memuji Tuhan pada pagi hari ini dan saya ucapkan shalom. Sekali lagi selamat hari Natal, Merry Christmas. Baik di dalam ruangan ini, bahkan di mana Anda berada, baik yang sedang bersama di Facebook pada pagi hari ini. Oke, kita bersyukur sebab ada waktunya Tuhan telah memberikan kita masa yang sangat indah, dan pastinya setiap masa tidak akan berulang. Oke, pada kesempatan untuk pagi hari ini, mari kita belajar untuk pagi sesi yang kedua. Saya membawa kita dengan tema yang berbicara tentang hidup dalam kasih-Nya, atau hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Bermakna saudara yang diberkati Tuhan, Natal itu adalah Yesus. Natal itu berbicara tentang kasih Allah, dan Natal itu adalah kasih itu yang kita alami dan yang sudah bahkan telah kita alami. Bagi mereka yang ingin mengenal Tuhan, kita mohon supaya Roh Kudus terus memberkati dan mempersiapkan mereka. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 10. Injil Yohanes 15 ayat 10. Jika kamu menurut perintahku, kamu akan tetap dalam kasih, sebagaimana aku menurut perintah Bapa dan tetap dalam kasih-Nya. Dalam ayat ini, dalam satu ayat ini berbicara dengan satu kata tetap sebanyak 2 kali. Ini berarti kata tetap ini sangat penting ditekankan oleh Yesus. Karena tetap kepada siapa? Karena tetap di dalam kasih Allah, atau dengan kata lain tetap di dalam Yesus itu sendiri. Nah, di dalam praktik dari kasih manusia, adalah satu, mengasihi orang yang baik dengan kita begitu sangat mudah. Apalagi kalau orang yang selalu belanja dengan kita, kira-kira apalagi kalau orang yang selalu bawa kita kopi-kopi. Sangat mudah untuk kita mengasihi, sangat susah untuk kita ingat. Hal yang kedua adalah, namun mengasihi orang yang jahat kepada kita, orang yang tidak bersetuju dengan kita, orang yang selalu menolak dengan kita, orang yang bersifat atau karakternya tidak baik dengan kita, pasti lebih susah untuk menempatkan atau mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan
kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah praktik dari kasih manusia. Jangan menjadikan kesusahan itu atau jangan menjadikan kesulitan itu sebagai alasan untuk apa? Untuk tidak melakukan kebenaran. Bermakna untuk tidak melakukan kasih Allah itu. Karena itulah perilaku yang tidak menjadi anak-anak Allah. Hal yang seterusnya adalah yang keempat, karena apabila kita tidak dapat mengasihi atau justru membenci orang, maka kita disamakan seperti seorang pendusta atau pembohong, mungkin penipu juga. Nah, Yesus memberi satu kata, bahkan memperingati kepada orang yang sudah percaya, bahkan murid-muridnya sendiri, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Biasanya kalau ada sesuatu yang kita lakukan dengan menyatakan kasih kita, apakah itu memberi suatu pemberian atau apapun? Bukan juga semua orang yang terjadi seperti ini, tetapi apakah yang kita inginkan? Mungkin kita mau ada lagi ada refleksi daripada orang juga untuk memberi kita sesuatu yang terbaik, walaupun kita tidak diberi dengan pemberian yang terbaik atau sederhana, tetapi semuanya itu bermula daripada hati kita. Ukuran pemberian Allah itu bukan pada waktu Yesus sahaja datang ke dunia ini melalui kelahiran, tetapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah suatu pemberian yang berharga. Tetapi yang lebih berharga karena ada rencana Allah, ada message penting Tuhan Allah Bapa di surga untuk kepada Yesus, untuk dunia ini adalah mengampuni dosa-dosa manusia. Kita melihat Yesus menyatakan kasih-Nya. Pertama adalah suatu kesejajaran atau keselarasan terjadi dalam perkataan Yesus tentang kasih. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang ada pada kita adalah kasih itulah yang membulatkan atau yang menyatukan segala message Allah Yesus datang ke dunia ini. Walaupun ada hal-hal yang kita pelajari, tetapi yang terutama adalah tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus menyatakan kasih-Nya adalah untuk mengajak agar pengikutnya, berarti siapa yang percaya kepadanya, untuk memenuhi atau menurut kasih-Nya. Yang ketiga adalah suatu penegasan Yesus untuk terus berpegang teguh akan perintah-Nya. Perintah yang Yesus ajarkan adalah kasihilah Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bermakna saling mengasihi ini adalah suatu message yang terkumpul terkait yang terutama yang dinyatakan oleh Yesus adalah hal mengasihi. Sama ada apa yang kita lakukan, baik kita memberi, baik kita berdoa, baik kita memuji, tetapi yang terutama di sini adalah kasih itu. Yang seterusnya adalah Yesus meninggalkan suatu pesan. Pesan apa? Pesan kasih itu sendiri supaya menjadi satu pola, petunjuk, pedoman sebagai guide bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih-Nya. Kita melihat bahwa kenapa Yesus menyatakan bahwa kamu harus tetap di dalam firman-Nya. Kamu harus tetap di dalam Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama kita pelajari di sini adalah menerima atau terimalah firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 21, yaitu turutilah segala firman Tuhan. Jangan ada sedikit atau satu pun daripada firman Tuhan yang kita tidak ikut. Sebab kalau sudah kita menjadi anak-anak Tuhan, jadilah penurut segala firman Tuhan. Jika kita melanggar firman Tuhan, itu berarti kita bukan adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dalam Yakobus 1 ayat 21, oleh itu kikislah kebiak buruk dan kelakuan jahat, kemudian terimalah firman yang semuanya ke dalam hatimu dengan
hati karena firman itu dapat menyelamatkan. Mari kita lihat di sini. Pertama, sebelum kita menerima Yesus, yang harus kita lakukan adalah kita belajar. Oleh itu, ini suatu perintah, ini suatu penegasan yang dinyatakan oleh Yesus supaya buanglah, buanglah hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, sikap atau karakter kita yang bukan didasarkan, bukan dimasukkan, bukan diadopsi di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah di luar Tuhan atau firman Tuhan, berarti kita tidak menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan, kata Rasul Yakobus ini, kemudian terimalah firman yang disemai Tuhan. Bermakna ini menjadi suatu rencana Allah, inisiatif Allah bagi kita, bukan saja mengasihi kita, tetapi menyemai benih-benih firman Tuhan di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Jika ada benih, ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah tentunya itulah yang akan menjadi pedoman, itulah yang akan menguasai kehidupan kita. Hal ini bermakna amaran yang dinyatakan oleh Yesus di sini adalah hal yang tidak patut berlaku dalam diri manusia adalah perbuatan jahat. Walaupun dalam latar belakang kehidupan kita dilahirkan dalam keturunan orang berdosa, tetapi apabila kita menerima bahkan anugerah Tuhan, kasih karunia Allah kita terima, maka kita memiliki kerendahan hati. Apa maksud kerendahan hati? Kerendahan hati adalah sikap kita untuk menyembah kepada Tuhan, sikap kita untuk percaya dan meyakinkan diri kita bahwa kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang patut kita sembah. Dan itulah maksud, selain daripada maksud rendah hati itu adalah sikap orang percaya, di mana kita melihat bahwa ada keselamatan yang pasti yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita menerima firman Tuhan itu? Karena kita haruslah menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan juga di dalam ayat 22 di dalam Yakobus 1 ini. Namun demikian, jangan tipu dirimu dengan hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi di sini kita lihat, lakukanlah firman itu. Tidak boleh tidak. Melakukan firman Tuhan bukan pilihan. Melakukan firman Tuhan adalah bukan kehendak manusia atau kehendak kita. Ini suatu peringatan yang tegas juga dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu bukan kita menipu Tuhan, itu menipu diri sendiri. Justru kalau kita sudah menipu diri kita sendiri, bagaimana kita boleh meyakinkan diri kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita menjadi seorang yang dikatakan oleh Yesus memberi kesaksian yang baik? Kamu harus jadilah terang, jadilah garam, haruslah menjadi memberikan kesaksian, menjadi orang yang percaya, yang memantul, yang memancarkan sinar kasih Allah kepada orang lain. Dan juga peringatan firman Tuhan ini karena tidak melakukan apa? Yaitu melakukan tipu, pembohongan, ataupun pendusta. Kata firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, karena itu menipu diri kita sendiri. Bukan kita menipu, apa ya, ada juga lah begitu kan. Apalagi kalau mungkin, ya memang mungkin gereja kita jauh, ya sekali datang mana sih anu tiada. Ini suatu yang menipu, tapi ini tidak terjadi di tempat kita. Puji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya? Jangan beriman kepada hal-hal dunia. Sebab hal-hal dunia tidak menjaminkan kasih itu, tidak menjaminkan Natal itu, tidak menjaminkan Yesus itu, bahkan tidak menjaminkan keselamatan hidup yang kekal. Tetapi di dalam Yesus, apabila kita mendengar firman Tuhan, apabila kita melakukan firman Tuhan, maka itulah yang Tuhan katakan, engkau adalah orang yang beriman. Dan itulah kepercayaan kita. Hal yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih-Nya Tuhan adalah tinggallah di dalam kasih Allah. Tinggal, dengan kata lain, berdiam. Sepertilah jiwa kita.
kita diamlah di rumah kita sendiri. Ya kan? Berarti itu menunjukkan suatu gambaran yang biasa yang kita boleh lihat bahwa kata Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 9, sebagaimana Bapa mengasihiku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tetaplah dalam kasih. Ini berarti tinggallah di dalam kasihku. Kasih apa itu? Selain Yesus selain Natal itu adalah firman Tuhan itu. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan itu. Di dalam kasih itu, kasih manusia hari ini mungkin menjadi dingin, menjadi sejuk, ya. Kalau kita mendengar saja, baik sekarang dari segi politik pun susah, huru-hara, seluruh dunia pun, di mana-mana, keuangan atau ekonomi, seluruh dunia terbabit, bahkan bencana-bencana alam terjadi. Tetapi itu sebenarnya memurnikan kita, ujian yang memurnikan kita. Bagaimana? Adakah kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Atau adakah kita tinggal di dalam kasih Allah sehingga kita tidak terpelit, tidak terkubur, atau harus bangun daripada segala cabaran-cabaran yang ada? Dalam Matius 24 ayat 12, kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Ini juga satu peringatan kepada kita. Inilah sikap manusia di akhir zaman. Ya kan? Apakah sikap manusia ini sebelum akhir zaman? Ya pasti ini berlaku dan harus berlaku. Tetapi ini menjadi satu tanda aras bagi kita untuk menjadi suatu peringatan yang keras bagi kita, supaya jangan kita mempersia-siakan kehidupan kita, supaya hidup kita haruslah tinggal di dalam kasih Allah itu. Itulah yang memberi satu pencapaian yang terbaik dalam kehidupan kita bila kita tinggal di dalam kasih Allah. Sikap manusia akhir zaman seperti ini. Dia tidak memiliki kasih seperti kasih Allah. Tiada pengorbanan, malah memberontak Tuhan, lupa akan penyertaan, perlindungan dan berkat-Nya. Semua ini sudah berlaku dalam bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel pada ketika dalam perjanjian lama. Walaupun Tuhan menyertai mereka, walaupun mereka diberkati dengan segala berkat, walaupun Tuhan memberi mukjizat, mereka minta tanda kepada Tuhan, Tuhan beri. Mereka juga ada yang tidak mengikuti firman Tuhan. Oleh itu saudara, di dalam zaman kita, walaupun mungkin pada masa ini adalah akhir zaman, tetapi akhir zaman itu jangan kita berpikir kepada akhir zaman. Pikir diri siapa kita di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting. Karena kematian itu terjadi bila-bila saja. Tapi yang terpenting adalah mari agar kita senantiasa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk tinggal di dalam kasih Allah. Hal yang kedua, kalau kita tinggal di dalam kasih Allah telah dicurahkan di dalam setiap hati kita. Inilah permohonan kita, inilah keinginan kita. Kalau keinginan kita mau menjadi orang yang terkenal, kenapa kita tidak mau menjadi orang yang memiliki kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Dalam Roma 5 ayat 5, Rasul Paulus menulis surat ini dengan harapan tidak mengecewakan kita. Karena Allah telah, bermakna Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Apabila kita percaya kepada Tuhan, sudah tentunya Roh Kudus itu sudah ada. Sudah tentunya Natal itu sudah ada. Sudah tentunya Yesus, bahkan kasih Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena inilah rencana Allah yang sudah dicurahkan. Inilah janji Allah yang sudah dicurahkan kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kata ini menjadi suatu pengharapan. Menjadi suatu pengharapan yang dicurahkan oleh kasih Allah. Inisiatif Allah sendiri. Walaupun kita manusia yang berdosa, seperti semalam saya nyatakan bahwa dosa itu bukan diukur daripada berapa besar, berapa beratnya dosa kita, tapi ukurannya kasih Allah sebesar mana, sejauh mana pengampunan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat betapa besarnya dosa-dosa kita,
kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Ini dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus juga, supaya haruslah engkau menjadi seorang yang dilahirkan baru. Maksud di sini adalah dilahirkan daripada secara rohani kita. Mungkin selama ini pun kita tahu ada Allah, ada Yesus, ada Natal, bahkan merayakan Natal setiap tahun. Tetapi kita tidak tahu, masih kabur, masih tertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Apakah Natal itu? Nah, jadi saudara, kita harus meresponi inisiatif Allah itu sendiri melalui kelahiran Yesus, dan inilah yang kita rayakan. Mari kita merayakan bukan saja setiap 25 seperti hari bulan ini, tetapi mari kita merayakan pengorbanan Allah setiap hari. Kalau kita berkorban untuk anak-anak kita, keluarga kita, baik diri kita sendiri, untuk mau mencantikkan diri, untuk supaya kita lebih nampak kacak ataupun ialah cantik. Kenapa kita tidak aplikasikan seperti itu di dalam kita bersama dengan Tuhan? Sudah tentunya kita harus belajar, dan mungkin kita mulai dan akan belajar. Karena apa? Inisiatif Allah itu karena memberi kita pemeliharaan, memberi kita perlindungan, berkat, dan akan menjanjikan bila kita lulus, bila kita mencapai hal-hal apa yang Tuhan lakukan, maka pasti kita akan menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ini yang harus kita belajar. Yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Allah adalah tetaplah menyatakan kasih Allah. Ini terkait dengan bagaimana kita hidup untuk seorang yang harus bersaksi, atau dengan kata lain, menginjil. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang pertama, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Dalam konteks hidup dalam gereja berjemaah, ya kan? Tidak semua menjadi penginjil, kan? Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ini pun ayat memang ayat yang baik. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, teguhkanlah pendirian, jangan berganjak dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Teguhkan pendirian, jangan goyah, pengabdian sejati. Nah, ini yang kita pelajari di sini, bahwa kenapa Paulus mengajar jemaat di sini? Karena segala yang dikerjakan oleh jemaat di Korintus, mereka lupa akan pekerjaan mereka. Mereka melakukan dengan bukan kasih Allah, mereka melakukan mungkin dengan paksa. Itulah Paulus mengajar dalam jemaat di Korintus, supaya sebagai satu contoh yang kita pelajari di sini, kalau kita memberi jangan dengan hati terpaksa. Mungkin juga dalam pekerjaan Tuhan begitu mereka lakukan. Tapi hari ini, dalam kesempatan Natal ini saudara, marilah kita melakukan, karena pekerjaan yang kita lakukan adalah kasih. Pekerjaan yang kita lakukan adalah Natal itu adalah Yesus itu sendiri yang kita lakukan untuk bekerja bagi Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 juga, lakukanlah segala-galanya dalam kasih, tidak ada tersembunyi pekerjaan apapun. Segala-galanya, baik itu pekerjaan kecil-kecil, tukang sapu, tukang lap, kan? Jangan bilang saya ketua baru mulai bekerja. Tidak. Tapi dalam firman Tuhan di sini, lakukanlah segala-galanya dalam kasih. Tetapi kita juga diperingatkan melakukan segala pekerjaan pelayanan Tuhan, lakukanlah dengan kasih, dengan menurut firman Tuhan. Artinya elakkan terpaksa, elakkan sumut-sumut merungut, elakkan sebelum kerja disuruh pun bukan sebelum kerja tuh, gitu kan. Tetapi kembali dengan ayat ini, Paulus begitu tegaskan, karena apapun pekerjaan, tiada menandingi pekerjaan yang dilakukan, yang kita lakukan untuk Allah kita. Amin. Pekerjaan Allah bersifat kekal, tetapi pekerjaan manusia sementara. Kalau kita lihat saja, banyak orang meninggal yang kaya, mana dia bawa duit dia? Nah, ingat, ini peringatan keras bagi kita. Hal yang kedua, kita menerima atau menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah kasih Allah tetap di dalam kita. Ini berarti suatu menjadi bukan suatu pilihan bagi kita, tetapi
dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tiada siapa pernah melihat Allah, tetapi ada di dalam kita, dan kasih-Nya disempurnakan di dalam diri. Kadang-kadang ada orang yang saya melihat hantu, saya melihat setan, tapi dia tidak dapat melihat Tuhan. Kan? Ada ramai orang yang saya dengar seperti itu. Nah, ini tidak di sini, tetapi di luar sana. Saya takut nampak hantu begini, kan? Tapi dia tidak dapat Tuhan. Ini pelit juga orang seperti ini. Nah, saudara, dalam Alkitab bahwa karena Allah itu roh. Siapa yang boleh lihat angin? Siapa yang boleh jaring atau putar angin? Angin kita tidak nampak. Tetapi apa yang dilakukan oleh angin itu pasti kita nampak. Betul tidak? Pasti rumput bergoyang, daun-daun pokok-pokok bergoyang, ombak boleh, ya kan? Kapal laut pun boleh bergoyang, itu dilakukan oleh kuasa angin. Nah, seperti itulah Allah. Kita tidak melihat secara mata kasar, tetapi secara mata rohani kita melihat Tuhan kuasanya untuk memberkati setiap kita. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah, di mana-mana, pasti setiap waktu kita merasakan berkat mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu. Karena Allah lah yang akan menguasai kita di dalam kedaulatan Tuhan, keagungan Tuhan. Kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam kita menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita, supaya berakar serta berdasar di dalam kasih Allah, supaya iman kita berakar, ya kan? Kalau setiap pokok yang berakar, itu pastinya pokok itu sehat, tumbuh, dan pasti dia akan menikmati vitamin-vitamin, ya kan? Begitulah dengan kita. Vitamin kita yang tertinggi, yang terkenal, yang termahal adalah firman Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 17, semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman, dan kamu setelah berakar umbi dalam kasih. Kasih itulah yang memberi pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Karena message kasih itu, Natal itu atau Yesus itu memberikan kita suatu kesatuan, suatu kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Shalom Allah ada di dalam kehidupan kita, dan inilah yang kita rayakan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh mendengar firman Tuhan, boleh bernapas. Ini semua karena anugerah dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Melalui kelahiran, bahkan kematian Yesus, bahkan kuasa Allah. Kuasa Allah tidak pernah terhapus oleh kuasa-kuasa lain. Kuasa Allah tidak pernah ditiadakan dan dihimpit atau dilemahkan atau dikalahkan oleh kuasa-kuasa lain. Nah, kita mengizinkan Kristus diam. Ini berarti firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita terus menerima, menadah tangan kita, seperti menerima sesuatu daripada orang lain, ya kan? Itu berarti kita meminta daripada Tuhan agar Tuhan tinggal, menguasai di dalam kehidupan kita. Karena inilah yang sangat penting. Kita adalah jemaah. Kita bukan tunggul. Kita bukan pokok yang di luar sana. Tetapi kita adalah karya teragung daripada ciptaan Tuhan. Itulah Tuhan katakan, mereka menciptakan kita segambar. Artinya hampir sama, kan? Macam anak-anak kita, kan? Oh, ini anak pertama ini macam itu bapak dia. Ada gitu kan? Ada gak? Oh, ini anak kedua, ini ikut mama dia. Kalau ikut orang lain ini bahaya. Kembali kita dengan firman Tuhan, cara kita memahami. Tapi sebagai anak Allah, kita diciptakan segambar dengan Allah.
kita supaya menolak kasih Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur sebab firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 17 ini, karena Allah mendiami hati kita melalui iman. Puji Tuhan. Berarti semua kita pada pagi hari ini punya iman di dalam Yesus Kristus. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat supaya terus hidup dalam kasih Allah. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dan ayat 13 seperti di sini. Ayat 18. Oke, saudara. Akhir kata saudara-saudara seiman, ku ucapkan salam perpisahan dahulu. Berusaha menjadi sempurna. Ini harus kita bawahi. Berusaha menjadi sempurna. Pada waktu kita menjadi sempurna, karena itulah titik bila kita mengenal dan hidup di dalam kasih Allah. Senangkanlah hati, bulatkan muafakat, hidup rukun damai, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan bersertamu. Ayat 18. Ayat 18, semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan keakraban Roh Kudus menyertai kamu. Bermakna kasih Allah bukan saja tinggal, dia tinggal untuk Krismas pada hari ini, esok dia lari sudah. Tetapi di dalam ayat 14 berbicara kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, keakraban Roh Kudus. Bermakna ini berbicara Trinitas atau Tritunggal kan? Ketritunggalan Allah itu menyertai kita. Dan di dalam Matius 1 ayat 23 juga berbicara bahwa Allah itu Emmanuel. Haleluya. Karena hidup kita di dalam kasih Allah. Bila kita hidup di dalam kasih Allah, orang yang hidup di dalam kasih Allah, kita akan diberikan Tuhan damai sejahtera. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam firman Allah, dan inilah kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan mau daripada kita, supaya hidup di dalam firman Allah. Dan yang terakhir adalah supaya kita hidup tetap di dalam Tuhan, walau berbagai cabaran yang datang, yang melanda, yang akan melanda, yang mungkin sudah melanda, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Haleluya. Maka dengan itu, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini kiranya memberi, bahkan terus meneguhkan iman kita. Karena kita mendengar sudah mengalami berbagai cabaran rintangan yang kita hadapi, dan akan baru belajar dengan norma baru dalam kehidupan kita. Tetapi kita diperingatkan sebagai orang percaya, kita senantiasa berwaspada, dan kita haruslah hidup di dalam kasih Allah. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, dan saya pimpin kita dengan suara. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan, berkat dan anugerah Allah yang sudah kami terima ya Tuhan selama ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memimpin, memelihara, melindungi. Karena di dalam semuanya Tuhan ada pengharapan yang Tuhan janjikan buat kami. Apabila Tuhan datang ke dalam dunia ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, bukan saja daripada kelahiran, tetapi pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali di dunia ini untuk mengambil dan bersama-sama dengan orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, menghibur kami, mengajar kami, supaya kami senantiasa diperingatkan bagaimana kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin selama ini kehidupan kami tidak menentu atau masih dalam kekeliruan Tuhan,
Tetapi kesempatan pada hari ini, kiranya firman Tuhan dapat menyentuh setiap hati kami, supaya kami terus maju, terus tetap, bahkan terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Karena kami melihat Tuhan, ada pelbagai hal-hal dunia masa kini yang membuatkan iman kami lemah. Mungkin iman kami terpengaruh, atau mungkin iman kami jatuh ya Tuhan. Kami berdoa karena ada sinar kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ada sinar kemuliaan yang hadir melalui Natal pada hari ini Tuhan. Kami percaya, ajar kami senantiasa untuk terus tinggal, untuk belajar, terus untuk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapak berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar, baik yang ada di dalam ruangan ini, dimanapun mereka berada. Pasti Tuhan memberkati kami semua, karena firman Tuhanlah yang kami agungkan, menjadi kebanggaan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan setelah ini, baik anak-anak Tuhan yang bekerja, juga kepada anak-anak kami Tuhan, berkati mereka yang bersekolah dimanapun mereka berada, anak-anak yang kecil, bahkan yang di dalam kandungan sekalipun Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang masih belum punya anak, kami istiharkan di dalam nama Yesus, supaya kandungan mereka diberkati, dijamah oleh Tuhan, agar mereka melihat berkat kemuliaan Allah lewat anak yang akan mereka ingin ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ketika ini Tuhan, hamba berdoa juga bagi orang-orang yang di dalam kelemahan Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberi kesembuhan dengan bilur-bilur. Kami berdoa bagi mereka yang di dalam duka cita, dimanapun mereka berada, pastinya di sebalik duka cita Allah memberikan penghiburan, bahkan kesejahteraan bagi setiap keluarga yang mengalami duka cita. Yang di dalam kesusahan atau dalam kesulitan hidup, Allah memberikan damai sejahtera Tuhan untuk kami. Kalaulah itu terjadi kepada para gembala, itu juga terjadi bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di seluruh dunia ini, biarlah Tuhan terus satukan hati dan roh kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya kemuliaan Tuhan terjadi menaungi bila anak-anak Tuhan terus berseru, berdoa, meminta pertolongan, bahkan meminta pengampunan daripada Engkau. Khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak, berkati seluruh keluarga, mereka yang bekerja, yang menantikan pekerjaan, anak-anak yang bersekolah, anak-anak kecil, semua pemimpin-pemimpin, baik setiap organisasi pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya serahkan mereka dalam tangan-Mu. Hanya kami mohon pemeliharaan, perlindungan, berkat Allah senantiasa kami nikmati sebagai orang yang percaya dan takut akan Engkau. Haleluya. Kiranya melalui Natal tahun ini Tuhan, kiranya kami diberkati bersama dan menikmati shalom daripada surgawi yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, kita berterima kasih kepada firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dari pastor kepada seluruh jemaat yang mendengar. Mari kita beri ketukan bagi firman Tuhan. Oke, harap kita masih bersabar karena kalau semalam the night is still young, kemudian kita habis sejak awal libel ya. So hari ini pun the day is still young. Dulu beri 11.30. Oke. Kita akan menyanyi sebuah lagu Yesus lahir menjadi terang baru. Tetapi sebelum itu
Saya akan sampaikan dulu pengumuman sidang. Okay? Yang pertama, seperti yang kita persetujui dalam mesyuarat yang terakhir atau mesyuarat kedua hari 6 yang lalu, di mana persembahan pada malam kemarin akan kita isytiharkan atau akan kita beri kepada bagian misi penginjilan SIB Sabah. Dan mengikut info yang disampaikan, jumlah yang kita pungut semalam ialah RM516. Okay. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih karena kesudian untuk menyumbang dalam misi penginjilan di SIB Sabah. Dan ketetapan yang kedua, di mana pada hari ini, pagi ini, apa yang kita collect pungut itu adalah untuk pentadbiran SIB Sabah dan juga SIB kawasan Beaufort yang akan dibagi dua. So untuk gereja tiada. Kecewa kan? Tidak kan? Tidak, itu sudah ketetapan yang kita buat. Dan nanti tahun baru malam 30 hari bulan semua persembahan adalah untuk gereja SIB Pohon Batu. Dan pada malam itu juga kita akan membuat satu acara kesyukuran di mana kita akan meletakkan kursi di depan sampai yang lahir pada bulan Januari dia akan menyimpan pemberian kesyukuran dia dalam kotak bulan lahir dia. Okay? Dan itu yang biasa kita lakukan dan itulah tanda syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu pengumuman yang dapat kita sampaikan dan yang selebihnya yaitu kita akan melalui WhatsApp, grup WhatsApp untuk menyampaikan apa info. Namun ada satu yang terlupa saya katakan, untuk kita yang ada di sini dan juga jemaat yang ada di rumah, kami majelis pimpinan SIB Pohon Batu mohon ampun dan maaf di atas segala kecelaruan yang berlaku dalam kita mengurus atur acara kebaktian yang kita nak laksanakan pada 24 dan 25 ini, karena kita dalam zon merah ada peraturan yang baru diketengahkan sehingga apa yang kita tetapkan berubah. Jadi minta maaf di atas semuanya itu, baik yang ada di tempat ini dan juga yang di rumah. Harap kamu memahami situasi keadaan pandemik yang masih ada pada hari ini. Namun kita bersyukur karena every one of us still have a good health. Thank you. Okay, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Tadi saya ada sing dalam info SIB Pohon Batu. Mohon membantu tadi itu, mari ke hadapan. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan dan semua hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan dan semua hidupku. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus
haleluya ya Tuhan. Kami menanti kedatangan-Mu. Kami menanti kedatangan-Mu, Yesus. Teguhkan hati kami. Oh, haleluya. Mohon pastor sekali lagi bawa kita dalam doa penutup. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih atas berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kami bersama dengan Tuhan selama kami berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan telah melindungi, mencurahkan berkat dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dimanapun ketika ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami di dalam Natal pada hari ini Tuhan, bahkan di dalam Natal pada tahun ini. Kami percaya perlindungan melalui anugerah kasih Allah sudah kami telah terima ya Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan terus menyertai kami apabila kami kembali daripada tempat ini, dimanapun kami pergi. Anak-anak Tuhan yang mengikuti kendaraan Tuhan, tolong berkati dan urapi mereka Tuhan, sertai dimanapun mereka tuju ya Tuhan. Kami berdoa supaya penyertaan Allah terjadi kepada mereka. Berkat Allah terus mengiringi kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang kami tinggikan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih pastor, terima kasih yang melayani, terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi. Dan kita akan bertemu pada hari Minggu lagi, itu kebaktian biasa, dan yang terakhir ialah kebaktian 30 hari bulan malam. Oke, Tuhan memberkati.